Om Swastiastu, Om Oyeginam Asunam Sidam. Bagaimana para senton, sarang sami yang memang berada di seluruh Nusantara. Jadi hari ini merupakan konten awal dari channel Widya Dwipa Channel, di mana nantinya konten ini diharapkan akan dapat memberikan edukasi ataupun memberikan pembelajaran terkait dengan ajaran agama Hindu khususnya, ataupun kalau secara umum bisa merupakan sebuah ajaran Nusantara seperti itu. Jadi sebelum saya memulai, alangkah baiknya mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yida Bagus Widianyana, mungkin bisa dipanggil Gus Widi ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang cerita legendaris ataupun epos yang sangat terkenal di seluruh dunia, epos yang memang yang sudah diturunkan oleh para leluhur kita yang memiliki ajaran sangat luar biasa. Itu adalah epos tentang Mahabharata dan epos Ramayana. Jadi di mana di dalam epos ini diceritakan tentang cerita-cerita tokoh-tokoh kita pada saat dulu bagaimana memperjuangkan ajaran kebenaran ataupun ajaran tentang Dharma. Jadi jika kita lihat secara umum, itu memang banyak yang menceritakan tentang tokoh-tokoh protagonis yang sangat luar biasa, yang memiliki nilai-nilai positif yang dapat kita ambil sebagai manusia, sebagai orang Nusantara khususnya, karena orang Nusantara memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Jadi di sini saya ingin mengajak rekan-rekan itu untuk melihat sisi yang berbeda, di mana kita akan membahas sisi yang berbeda dari tokoh-tokoh antagonis ini. Jadi banyak tokoh-tokoh antagonis yang sangat terkenal di dalam epos Ramayana ataupun Mahabharata ini, hanya saja tidak pernah diulas secara singkat bagaimana sih nilai-nilai filosofi ataupun nilai-nilai kehidupan yang baik yang dapat kita ambil dari karakter-karakter antagonis ini. Jadi seperti itu ya. Jadi hari ini saya akan melihat ataupun akan membahas apa sih nilai-nilai positif ataupun nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh antagonis dari epos Ramayana dan Mahabharata ini, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama bisa rekan lihat seperti gambar di sebelah. Nah, rekan-rekan pasti sudah kenal dengan siapa sih sosok yang di sebelah ini, seperti itu. Ya, dialah Sangkuni. Sangkuni adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam epos Mahabharata. Terkenalnya bukan karena dia membela ajaran kebenaran, tetapi sebaliknya. Tapi di sini kita akan melihat sisi positif ataupun nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari tokoh Sangkuni ini, seperti itu. Jadi di dalam cerita Mahabharata itu Sangkuni adalah sosok yang sangat berpengaruh di dalam kerajaan yang dipimpin oleh para kaum Kurawa pada saat itu. Jadi di mana Sangkuni ini memiliki strategi-strategi yang memang kita katakan bahwa strategi-strategi yang licik, yang strategi-strategi yang sangat luar biasa sehingga mampu mengelabui para Pandawa. Tetapi di sini kita mencoba untuk melihat bagaimana sih nilai positif dari Sangkuni ini, apa yang bisa kita ambil, nilai-nilai kehidupannya seperti apa yang dapat kita ambil. Jadi yang pertama itu adalah nilai cinta kasih. Bahwasanya Sangkuni ini memiliki cinta kasih yang cukup tinggi loh. Salah satunya itu adalah kepada keponakannya si Duryodhana. Kemudian yang kedua adalah memiliki cinta kasih yang begitu tinggi terhadap adiknya si Gandhari, di mana Gandhari ini tidak mau dilepas begitu saja, tetapi dia tetap menjaga Gandhari bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Jadi kita melihat sosok Sangkuni ini adalah sosok yang cerdik, sangat pintar, pandai berstrategi. Nah, seperti itulah patutnya kita ambil sebagai orang Nusantara. Itulah yang patutnya kita ambil nilai-nilai positif yang dapat kita ambil itu adalah bagaimana sih kita sebagai seorang manusia itu harus memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi kecerdasan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya saja kecerdasan akademik, tetapi kecerdasan emosional. Jadi di mana Sangkuni ini berstrategi dengan cara yang memang
istilahnya dia mampu menstabilkan emosinya, mampu menstabilkan emosi. Jadi menstabilkan emosi di sini maksudnya adalah dia tidak terburu-buru untuk menyusun sebuah strategi seperti itu. Jadi dimana kita diajarkan oleh Sang Kuni ini, kita sebagai manusia itu memang harus cerdas. Ada kadang pepatah mengatakan bahwa orang cerdas akan dikalahkan oleh orang yang berakal. Nah seperti itulah Sang Kuni. Kita bisa mengambil sifat positif dari Sang Kuni ini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu harus memiliki akal. Jadi seperti itu. Jadi percuma saja kita mungkin dikatakan pandai, tetapi tidak berakal. Jadi di sini kita memang harus sebagai manusia itu memang harus memiliki akal. Makanya di dalam ajaran agama Hindu khususnya kita diajarkan bagaimana sih memiliki budi ataupun memiliki akal yang luhur. Jadi jangan kita ambil nilai negatifnya. Jadi berakal di sini adalah ketika kita mampu memiliki akal yang sehat dan didampingi oleh rasa yang luhur seperti itu. Jadi kita sebagai manusia memang harus memiliki akal dan budi yang luhur seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat gambar di sebelah seperti ini. Nah, siapa yang tidak kenal dengan sosok Duryodhana? Duryodhana adalah tokoh yang dikatakan sebagai tokoh antagonis yang brutal, yang mampu membinasakan siapa saja yang memang menghalangi keinginannya dia untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah membinasakan para Pandawa pada saat itu. Tetapi karena Pandawa memiliki sifat yang baik, sehingga keinginan dari Duryodhana itu sendiri tidak dapat terpenuhi. Nah, tapi kita dapat ambil dari nilai positif dari sosok Duryodhana ini. Nilai positif seperti apa? Yang pertama adalah kita lihat di dalam cerita Mahabharata itu sendiri bahwa Duryodhana ini benar-benar memperjuangkan karena untuk menjadi seorang raja. Nah seperti itu. Sedangkan pada saat di dalam cerita itu yang hanya boleh melakukan pembelajaran ataupun yang boleh menjadi seorang raja itu adalah kaum dari para kesatria ataupun keturunan dari para brahmana seperti itu. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa pendidikan itu hanya diajarkan untuk orang yang memiliki warna bangsawan ataupun orang yang berbangsawan, orang yang istilahnya orang yang memiliki kedudukan yang sangat penting, bukan orang biasa seperti itu. Jadi di sini Duryodhana itu benar-benar memperjuangkan bagaimana sih orang biasa itu mampu mendapatkan pendidikan, mampu mendapatkan tahta yang sama rata seperti kaum Brahmana ataupun kaum kesatria. Nah di sini Duryodhana itu mencoba untuk merubah hal itu. Bagaimana dia memperjuangkan karena ini agar bisa menjadi seorang raja. Jadi nilai positif yang dapat kita ambil itu adalah bagaimana sih sejatinya kita sebagai manusia itu harus mampu memberikan pendidikan ataupun mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain tanpa kita harus mengenal siapa dia, tanpa kita harus mengetahui golongannya berasal dari golongan apa, tanpa kita harus mengetahui dia berasal dari ras ataupun suku apa. Seperti itulah ajaran luhur yang memang kita dapat petik dari sosok Duryodhana ini. Kemudian tokoh yang ketiga seperti digambar di samping di sebelah saya ini, siapa sih yang tidak kenal dengan sosok di sebelah saya ini? Iya, ya benar, itulah Aswatthama. Jadi Aswatthama ini adalah sosok yang dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam peperangan Mahabharata. Yang dan terkenal memang sakti, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi karena beliau adalah anak dari seorang resi Duryodhana itu sendiri. Jadi walaupun istilahnya kita mengatakan bahwa Aswatthama ini adalah karakter yang antagonis, tetapi di lain sisi ia juga memiliki nilai positif ataupun nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Contohnya adalah Aswatthama ini adalah sosok anak yang memang berbakti kepada orang tua. Jadi di mana orang tua itu merupakan Tuhan, wujud Tuhan dalam bentuk nyata seperti itu yang memang patutnya harus kita hormati. Yang patutnya harus kita hormati dan patutnya kita harus bakti. Karena
untuk mewujudkan moksa jaga dita yajati dharma itu memang harus salah satunya memang harus berbuat bakti ataupun berbuat yang baik kepada orang tua ataupun hormat kepada kedua orang tua. Itulah nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari Aswatthama. Nah, bagaimana dengan cerita Ramayana? Jadi di dalam cerita Ramayana ini ada satu sosok tokoh antagonis yang sangat terkenal. Pasti teman-teman semua sudah pada tahu siapa sih dia. Seperti yang di sebelah saya ini bisa dilihat di gambar ini, pasti teman-teman semua sudah pada kenal dengan sosok ini. Jadi dialah adalah raja dari Anekapura, yaitu Rahwana. Jadi di dalam cerita Ramayana ini diceritakan bahwa Rahwana ini memiliki karakter yang istilahnya melenceng lah dari ajaran Dharma ataupun ajaran kebenaran itu, karena ia menculik istri orang lain seperti itu. Tetapi kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa melihat sisi positif yang bisa kita ambil dari Rahwana ini sendiri. Jadi yang pertama, sisi positif yang dapat kita ambil adalah satu. Yang pertama itu adalah Rahwana adalah seorang raja yang memiliki kepemimpinan yang sangat baik di dalam kerajaannya, sehingga di tengah kerajaannya itu rakyat dari kerajaan Alengka itu adalah sejahtera semua. Jadi semua hal terpenuhi di dalam kerajaan itu. Jadi tidak ada rakyat yang menderita di kerajaan Alengkapura tersebut. Jadi karena memang Rahwana ini adalah sosok yang terkenal kepemimpinannya, yang memiliki kepemimpinan yang bagus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Rahwana adalah sosok bakta yang paling taat memuja pada para dewata. Jadi itulah nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari sosok Rahwana ini. Jadi sosok Rahwana ini adalah pemuja ataupun bakta yang paling taat kepada dewata. Itulah yang dapat kita ambil. Maka dari hasil baktinya kepada para dewata, sehingga ia diberikan suatu anugerah yang dimana dia tidak bisa dibunuh oleh dewa apapun, dan memang dia memiliki dasar muka, yang dimana dasar muka ini anugerah yang diberikan oleh Dewa Brahma seperti itu. Jadi begitulah sejatinya kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Hindu, bagaimana kita dikenal sebagai orang yang religius, orang yang memang memiliki cinta kasih yang tinggi terhadap Tuhan. Itulah yang dapat kita ambil, bahwasanya kita tidak pernah namanya melupakan Tuhan itu sendiri sebagai pencipta alam semesta. Seperti itulah yang kita dapat ambil dari Rahwana. Kemudian yang ketiga, sifat yang kita ambil dari Rahwana ini, yang dapat kita ambil sisi positifnya adalah Rahwana ini adalah sosok yang sangat menghormati ataupun memuliakan wanita. Nah, bisa kita lihat pada saat Rahwana menculik Sita dan dibawa ke kerajaan Alengka, berpuluh-puluh tahun Sita diculik, Rahwana tidak pernah sama sekali namanya menyentuh Sita. Dia tetap menjaga kehormatan Sita sebagai seorang wanita yang dicintai, dan dia juga seorang tokoh yang memang dikatakan sebagai sosok yang setia, sangat setia terhadap satu wanita. Dia tetap bagaimanapun langkahnya, walaupun langkahnya dalam mendapatkan hati seorang wanita itu adalah merupakan langkah yang keliru ataupun langkah yang salah, tetapi dia juga tetap menjunjung tinggi ajaran agama, di mana dia tetap menghormati wanita itu. Jadi di dalam kitab Manawatharma Sastra dijelaskan bahwa di mana wanita itu dihormati, bahwa di sanalah keluarga itu akan merasa makmur, merasa sejahtera. Namun tetapi dimanapun wanita itu tidak dihormati, maka pada saat itulah keluarga itu akan dilanda kehancuran. Seperti itulah. Dengan prinsip itu kita belajar banyak hal dari Rahwana, bahwa kita sejatinya, khususnya kita sebagai kaum dari pria, memang harus memuliakan wanita itu sendiri, karena wanita memiliki kemuliaan yang tinggi seperti itu. Karena wanita juga yang dapat membantu para kaum laki-laki untuk mendapatkan keturunan seperti itu. Itulah nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari sosok Rahwana.
Mungkin itu aja pembahasan kita pada siang hari ini. Jika mungkin ada semeton yang memang ingin mencurahkan ataupun ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin jika ada sosok yang belum disebutkan, bisa ditaruh di kolom komentar. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana sih sisi positif yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh antagonis. Jadi kita berpikir sekarang melihat dua sisi yang berbeda, tapi tetap itulah adalah sebuah kebenaran. Jadi kebenaran tidak bisa dilihat hanya dari sisi kiri saja ataupun dari sisi kanan saja, tetapi kita harus melihat kebenaran itu dari sisi yang berbeda, sisi kanan dan sisi kiri, seperti itu. Mungkin hanya itu saja semeton. Semoga channel ini dapat menginspirasi ke depannya. Semoga nantinya channel ini dapat mengedukasi semeton-semeton semuanya. Mungkin jika ada pembahasan yang perlu dibahas, silakan semeton tulis di kolom komentar. Saya harap ya semeton menyukai channel ini, silakan diklik tombol channelnya, nanti diklik like-nya ataupun komen, silakan. Nanti kalau bila perlu mungkin disebarkan bagaimana sih kita biar bisa menjadi orang yang bijaksana dalam melihat kebenaran itu di dalam sisi yang berbeda, seperti itu ya semeton. Mungkin hanya itu aja pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk channel berikutnya kita akan membahas tentang hal lain. Tetap pantengin terus di channel Widya Dwipa channel ini. Saya tutup dengan para Santi Semeton. Om Santi Santi Santi.